Mahasiswa, kembali lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya berdoa kiranya setiap kita tetap semangat menjalani aktivitas kita semua. Apapun musim hidup kita saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan tetap setia pada janjinya. Teman-teman, di bulan ini kita masih dalam satu tema besar yang sama, yaitu kita mengenal siapa Yesus, Tuhan kita. 2 minggu yang lalu kita udah sama-sama belajar kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu minggu yang kemarin kita belajar bahwa dia adalah gembala yang baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar satu hal lagi bahwa Yesus bilang bahwa dia adalah terang dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan terang dunia? Nah, sebelum itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh sekali lagi beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mempelajari lebih jauh mengenai Yesus, Sang Terang Dunia. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, berikanlah kami pengertian. Kami membuka hati kami buka pikiran kami, dan kami izinkan Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Senang sekali saya bisa kembali bicara sama teman-teman mahasiswa, generasi muda yang penuh dengan potensi, penuh semangat, dan punya cita-cita yang besar. Nah teman-teman, kalau dipikir-pikir, masa kuliah itu adalah salah satu masa yang paling menentukan dalam hidup kita. Setuju nggak? Kita mulai membuat keputusan-keputusan besar sejak dari masa kuliah kita. Mau jadi siapa ya nantinya saya? Jurusan ini cocok nggak ya buat masa depan saya? Apakah passionku ini bisa menjadi profesi nantinya? Aku bakal menikah sama siapa ya nanti? Apakah hidup saya akan berarti nantinya? Teman-teman, di balik semua pertanyaan-pertanyaan ini, saya sadar ada satu pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu pertanyaan yang mungkin gak kita ucapkan, tetapi bisa kita rasakan. Pertanyaannya gini, sebenarnya saya ini sedang jalan kemana sih dalam hidup saya? Nah, yuk teman-teman, saya ajak kita sama-sama untuk melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Lebih tepatnya Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Dikatakan seperti ini, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kita punya begitu banyak pilihan, tapi kadang-kadang justru kebanyakan pilihan itu yang bikin kita bingung. Kita punya Google, apa-apa cari di Google. Kemudian sekarang ada AI, ada ChatGPT, ada Meta AI, dan berbagai macam AI lainnya. Ada YouTube, dan jutaan informasi yang bisa mengalir ke dalam pemikiran kita, dalam hidup kita. Tetapi tetap kita bisa merasa bahwa kita nggak tahu harus melangkah kemana. Kita punya teman, kita punya media sosial, kita punya komunitas, ada handphone kita. Tapi kita tetap merasa hampa, kita tetap merasa sepi dan merasa kosong. Teman-teman, saya percaya di setiap hati manusia ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh terang yang sejati itu. Nah, hari ini kita akan membahas satu kalimat dari Yesus yang sangat relevan buat hidup kita. Dikatakan tadi di dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia." Bukan hanya sekedar kalimat yang berbau rohani, tetapi ini adalah jawaban Tuhan untuk hidup setiap kita yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Ini adalah jawaban untuk hati yang sedang bingung, jawaban untuk hati yang sedang terluka atau kehilangan arah. Ini adalah jawaban bagi kamu yang ngerasa kayaknya aku udah coba segalanya, tapi kok hatiku tetap kosong ya. Teman-teman, saya mau mengajak setiap kita membayangkan satu pengalaman sederhana, tapi mungkin setiap kita pernah mengalaminya. Bayangkan gini, lagi malam hari, kita sedang ada di rumah, kemudian bebas teman-teman lagi nonton Netflix, atau lagi belajar, atau lagi mengerjakan apapun di rumah, malam hari, dan tiba-tiba mati lampu. Suasananya jadi gelap gulita. Tiba-tiba mati lampu, gelap semuanya. Semua layar mati, lampu mati, tidak ada cahaya.
Kemudian kita langsung panik. Apa hal pertama yang kita lakukan? Kebanyakan dari kita langsung berusaha untuk ambil HP kita, kemudian kita berusaha untuk nyalain flashlight. Atau kalau teman-teman yang pakai lilin, kita akan cari lilinnya di mana, kita buru-buru cari korek api, dan kemudian kita nyalain. Kenapa teman-teman? Karena di dalam kegelapan kita nggak bisa hidup dengan normal. Di dalam kegelapan itu kita nggak bisa ngelihat jalan, kita bisa aja nabrak tembok, nginjek sesuatu, kita akan meraba-raba teman-teman di dalam gelap tersebut. Kita jadi takut, bahkan kadang kita ngerasa sendirian dan ngerasa nggak aman di tengah kegelapan tersebut. Ini ada apa ya? Ini ada apa ya? Sekarang bayangkan ini teman-teman. Gimana kalau kamu hidup di dalam ruangan gelap seperti itu selama berhari-hari? Bukan cuma satu kali pada saat mati lampu itu ya, tapi berhari-hari. Teman-teman, bayangkan gini, bukan hanya gelap secara fisik, tetapi gelap dalam hati dan pikiran kita. Kamu bangun pagi tanpa semangat, kamu kuliah tapi kamu nggak ngerti tujuannya, kamu tertawa dengan teman-temanmu, happy, tapi begitu sampai di kosan, kamu menangis sendirian. Teman-teman, itulah kegelapan yang Yesus sedang bicarakan. Yesus nggak sedang ngomong masalah mati listrik atau malam hari. Dia bicara soal kegelapan di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam moral kita, dalam batin kita. Kegelapan yang bikin kita merasa tersesat. Kegelapan yang bikin kita kehilangan arah, nggak tahu harus melangkah kemana. Dan di tengah itu semua, Yesus berdiri dan berkata kepada dunia, "Akulah terang dunia." Hari ini kita akan menyelami lagi. Apa arti kalimat Yesus ini? Apa maksudnya menjadi terang dunia? Dan apa artinya bagi kita mahasiswa, bagi kita generasi muda yang sedang mencari arah hidup, mencari identitas dan masa depan kita? Setidaknya ada 3 hal yang kita bahas hari ini teman-teman. Yang pertama, harus kita sadari bahwa dunia kita memang gelap. Ya, dunia kita memang gelap teman-teman. Kita nggak akan pernah benar-benar merindukan terang kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang hidup dalam kegelapan. Ketika lampu ini menyala, ya saya nggak akan, oh kalau terang enak ya. Kenapa? Karena udah terang. Tetapi ketika mati lampu, teman-teman mengalami mati lampu. Teman-teman akan merasa setelah sekian lama, kapan ya lampunya nyala ya? Kapannya terang lagi ya? Yesus menyebut dirinya terang dunia karena dia tahu dunia ini gelap teman-teman. Dan ketika Alkitab bicara tentang gelap, itu bukan cuma bicara tentang tidak adanya cahaya fisik. Tetapi ini bicara soal kondisi spiritual, kondisi emosional, moral yang ada di dunia kita. Yesus tidak akan menyebut dirinya terang kalau dunia ini sudah terang. Fakta bahwa dia menyebut dirinya terang artinya dunia ini memang gelap. Dunia ini butuh yang namanya terang. Kita hidup di tengah zaman di mana banyak orang kelihatannya baik-baik aja, tapi sesungguhnya orang itu tersesat, orang itu bingung, hampa, dan bahkan mungkin depresi. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan informasi, tetapi justru kebingungan akan identitas semakin besar. Dalam Kejadian pasal yang pertama saat Tuhan menciptakan dunia, terang adalah hal pertama yang Tuhan nyatakan. Tetapi saat dosa masuk ke dalam dunia, lewat ketidaktaatan manusia, terang itu tergantikan oleh yang namanya kegelapan. Bukan hanya kegelapan fisik, tetapi juga kegelapan dalam relasi manusia dengan Tuhan. Dan juga relasi manusia dengan satu sama lain. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 seperti ini teman-teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang termasuk kamu dan saya secara rohani hidup kita terputus dari sang terang. Kita hidup di zaman juga di mana nilai-nilai moral menjadi kabur. Apa yang dulu disebut salah sekarang disebut sebagai itu kan pilihan pribadi. Yang namanya kebenaran bukan lagi absolut di zaman ini. Kebenaran itu dinilai orang sebagai satu hal yang relatif. Standar hidup tergantung sama perasaan. Selama aku bahagia, berarti aku benar. Banyak contohnya teman-teman. Contohnya sekarang seks bebas yang dianggap normal, asal suka sama suka. Korupsi kecil-kecilan, asal nggak ketahuan. Dianggap kalau nggak ketahuan itu pinter, jago gitu. Kemudian nyontek, ya yang penting lulus bro.
Kita hidup di tengah-tengah budaya di mana kegelapan itu dikemas dengan kata-kata indah. Kita hidup di tengah generasi yang sedang krisis identitas. Banyak orang yang nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu untuk apa kita hidup. Dan banyak orang yang mulai mengukur diri dari likes Instagram, views TikTok, ranking di kelasnya, status dari relationship-nya. Teman-teman, kalau kamu hari ini nggak tahu siapa kamu akan terus mencoba menjadi orang lain. Dan kamu akan selalu hidup dalam tekanan untuk membuktikan nilai dirimu. Ini yang membuat banyak anak muda, banyak generasi sekarang jatuh di dalam namanya perbandingan, iri hati, self-doubt, bahkan kecemasan, depresi. Banyak sekali teman-teman. Hal-hal ini mengakibatkan kita tidak lagi hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita hidup berdasarkan validasi orang lain. Mahasiswa, hari-hari ini mungkin bisa jadi tampak aktif dan produktif di luar. Tetapi banyak yang terluka di dalamnya. Luka masa kecil, trauma dari keluarga, broken home kak, penolakan dari orang tua, tekanan dari akademis, perasaan kesepian meskipun punya banyak teman. Teman-teman, ada satu survei dari WHO yang menyebutkan bahwa dari 1 dari 3 mahasiswa pernah mengalami gangguan kecemasan. Serius teman-teman. Itu artinya kemungkinan besar teman sebangkumu di kampus, teman mainmu di kampus, bisa jadi dia sedang berjuang dalam kegelapan batinnya. Meskipun kamu melihat mereka tertawa dan upload story setiap hari. Teman-teman, pertanyaannya untuk setiap kita, apa bentuk kegelapan yang sedang kamu alami hari ini? Apakah kamu sedang kehilangan arah hidup? Apakah kamu sedang hidup dalam dosa yang kamu sembunyikan? Apakah kamu sedang menjalani kehidupan yang terlihat terang, tetapi sebenarnya gelap di dalam? Kabar baiknya adalah kamu tidak harus tinggal di sana selamanya. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk menghukum kamu, tetapi untuk menjadi terang yang memandu kamu keluar dari kegelapan. Yesus tahu kita sedang hidup dalam dunia yang gelap. Dan kabar baiknya, dia datang justru untuk hal tersebut. Hal yang kedua teman-teman, Yesus adalah terang sejati itu. Terang yang kita butuhkan. Yesus nggak bilang, aku bisa menunjukkan jalan terang. Tetapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya, dia sendiri adalah sumbernya. Banyak orang hari-hari ini mencari terang dari berbagai sumber. Dari motivator, oh kamu pasti bisa. Dari buku-buku yang self-help. Cintai dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri. Dari media sosial, oh kamu cukup, kamu berharga. Teman-teman, semua itu nggak salah. Tetapi saya mau bilang seperti ini teman-teman. Semua itu adalah terang atau cahaya yang palsu. Bukan satu terang yang sejati, bukan satu cahaya yang sejati. Bayangkan seperti lampu senter LED kecil yang kamu bawa di tengah hutan yang gelap gulita. Mungkin ketika kamu nyalakan, itu cukup terang untuk sekejap. Sekeliling kamu terang, tapi belum tentu senter ini bisa menuntun hidupmu keluar dari kegelapan hutan itu. Belum lagi yang baterainya cepat habis dan lain sebagainya. Nah, Yesus berbeda teman-teman. Dia bukan cuma menghiburmu, tetapi dia menyelamatkanmu. Dia bukan cuma memberikan kamu tips motivasi kehidupan, tetapi dia memberikan kamu hidup yang sesungguhnya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya, dia yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dia yang mengusir ketakutanmu. Dia yang mengobati luka masa lalu dan juga luka batinmu. Yesus adalah firman yang hidup. Ketika kita mengikuti dia, kita tidak lagi berjalan tanpa arah. Dia menunjukkan jalan hidup yang benar. Jalan keluar dari krisis moral. Jalan pulang ketika kamu tersesat. Kalau kita lagi nyasar di tengah hutan malam hari, nggak ada sinyal, nggak tahu arah, kita nggak bawa senter sama sekali. Lalu tiba-tiba muncul ada seorang pemandu, orang lokal, bawa senter besar dan bilang, aku tahu jalan keluar, ayo ikutin. Kalau kita bijak, biasanya kita pasti akan langsung ikut kan. Oh iya oke, saya mau keluar dari hutan ini. Teman-teman, begitu juga dengan Yesus. Dia bukan hanya tahu jalan, tetapi dia adalah jalannya. Dia adalah jalan keluarnya. Kadang kita pikir hidup kita ini sudah cukup terang.
Kita punya pencapaian, kita punya relasi, kita punya masa depan. Tapi semua itu cuman seperti senter kecil tadi di tangan kita. Kalau kita taruh senter ini di ruangan gelap, ya itu membantu, tapi terbatas. Ada batasnya. Kalau senter kecil ini kita bawa dan kemudian matahari terbit, semua berubah. Senter kecil ini nggak akan berfungsi apa-apa ketika matahari terbit. Yesus bukan senter teman-teman. Dia matahari kebenaran. Dan ketika dia terbit dalam hidupmu, segalanya akan terlihat dengan jelas. Kamu akan mampu untuk melihat dengan jelas keberadaan kehidupanmu. Kamu akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau Yesus ada dalam kehidupanmu, dia yang menerangi, kamu akan bisa membedakan mana suara dunia, mana suara Tuhan. Kamu akan bisa berkata, aku tahu siapa diriku di dalam Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 menuliskan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya dalam hati kita. Teman-teman, saya mau tanya satu pertanyaan penting untuk setiap kita. Apakah terang Yesus sudah benar-benar menyala di hatimu? Atau kamu masih menggantungkan hidupmu pada senter-senter kecil dunia itu? Karena kalau kita belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka semua terang yang kita pikir kita punya akan padam juga pada waktunya. Tapi kalau kita membuka hati kepadanya, terang itu yang akan menuntunmu, terang itu yang akan menguatkanmu, dan pada akhirnya akan mengubahkan hidup kita. Yesus adalah sang terang sejati yang kita butuhkan. Yang ketiga teman-teman, ketika kita mengikuti Yesus, mengikuti sang terang, berarti kita juga hidup dalam terang. Perhatikan kalimat selengkapnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 yang tadi sudah kita baca. Dikatakan di situ, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Menarik ya teman-teman. Di satu sisi Yesus berkata, akulah terang. Tapi di sisi lain dia juga berkata, kamu akan punya terang. Apa maksudnya? Apakah kita bisa menjadi terang juga? Kan Yesus bilang, akulah terang. Apakah kita juga jadi terang? Jawabannya adalah, ya bisa. Karena terang itu bukan berasal dari kita, tetapi terang ini memantul dari Kristus. Terang Kristus yang terpancar melalui kehidupan kita. Mengikut terang berarti menjadi berani untuk hidup benar. Jangan sembunyikan terangmu teman-teman. Jangan jadi orang Kristen yang hanya di hari Minggu terang. Jangan nyalakan terang waktu di gereja, kemudian kamu matikan terangmu saat kamu kembali ke dunia nyata. Sebaliknya, Yesus mau kamu membawa terang itu ke kelasmu. Kamu bawa terang itu ke tongkronganmu. Bawa terang itu di tengah keluargamu. Bawa terang itu di tempat magangmu. Bahkan juga ketika kamu posting di sosial media, bawa terang tersebut teman-teman. Bukan berarti kamu harus jadi pengkhotbah 24/7 gitu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, kamu harus terus berkhotbah. Bukan seperti itu. Tapi, kamu bisa jadi orang yang jujur saat orang yang lain nyontek. Kamu bisa menjadi pendengar yang baik saat temanmu butuh tempat curhat. Kamu bisa menolak untuk ikut gosip dan menyebarkan hoax. Kamu bisa tetap berdoa meskipun banyak tekanan. Teman-teman, itu semua adalah cara untuk kita menjadi terang. Mengikut terang juga berarti kita membiarkan Yesus menyinari keputusan hidup kita. Kamu mau pacaran? Tanya, Tuhan, apakah relasi ini membuat saya semakin mendekat sama Tuhan? Kamu mau ambil kerja part-time? Tanyalah, apakah part-time ini akan menolong aku bertumbuh? Atau justru ini akan menjauhkan aku dari Tuhan dan dari komunitas? Coba kita jujur kepada diri kita sendiri sekarang. Refleksikan terhadap diri kita sendiri sekarang. Apakah terangmu sedang menyala? Atau kamu menyembunyikannya di balik rasa takut yang ada? Apakah kamu berani hidup berbeda di tengah budaya yang kompromi sekarang? Apakah orang di sekitarmu bisa melihat Yesus lewat keberadaan kehidupanmu? Karena menjadi terang bukan tentang, wah dia hebat berkhotbah, dia hebat cerita tentang Tuhan. Tetapi
bicara tentang menjadi terang, bicara tentang hidup yang konsisten, hidup yang murni, hidup yang penuh kasih, seperti Yesus mengasihi kita. Dunia tidak sedang menunggu orang Kristen yang banyak bicara. Dunia sedang mencari orang Kristen yang benar-benar hidup seperti Kristus. Mengikuti Yesus itu seperti mengikuti GPS di malam hari, teman-teman. Kita nggak tahu semua jalannya, mungkin gelap di sana-sini. Tapi kalau kita percaya dan kita ikuti petunjuknya, kita akan sampai ke tempat tujuan. Yesus bukan hanya peta, tetapi dia penerangnya, dia yang menuntun, dia menegur kehidupan kita, dan dia juga menyelamatkan kehidupan kita. Teman-teman, dunia kita tidak akan menjadi lebih terang dengan sendirinya. Kita nggak bisa mengandalkan politik, teknologi, atau pendidikan untuk menyelesaikan kegelapan terdalam di dalam diri manusia. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan tersebut di dalam hati setiap manusia. Hanya Yesus yang bisa menyinari hatimu, dan hari ini dia berkata kepada kamu, "Akulah terang dunia." Pernah lihat acara peringatan malam hari di mana semua orang pegang lilin? Gelap, semua pegang lilin, awalnya gelap, tapi kemudian satu orang menyalakan lilin, lalu sebelahnya menyalakan lilin, orang sebelahnya menyalakan lilin, lalu semua menyalakan lilin, satu baris menyalakan lilin, barisan kedua menyalakan lilin, satu ruangan menyalakan lilin, atau kalau kegiatannya outdoor, satu lapangan menyalakan lilin, semua jadi terang. Satu ruangan terang, bahkan satu lapangan itu terang, teman-teman. Begitu juga hidup kita. Saat terang Yesus masuk dalam hidup kita, kita pun akan menjadi terang. Kita bisa menyinari kampus kita bisa menyinari teman-teman kita, bahkan juga menyinari keluarga kita. Hari ini, mungkin kamu sedang bergumul, kamu merasa gelap dalam hati, jauh dari Tuhan, kamu merasa tidak layak karena dosa-dosa yang ada di masa lalu. Teman-teman, Yesus tidak menunggu kamu sempurna. Dia cuma berkata, "Ikutlah aku." Maukah kamu menerima Yesus sebagai terang hidupmu? Kalau hari ini kamu ingin keluar dari kegelapan, kalau kamu rindu hidupmu dipenuhi terang, kalau kamu mau menyerahkan hidupmu kepada Yesus, saya mengundang kamu untuk menaruh tangan di dada dan mengucapkan doa ini. Tuhan Yesus, aku sadar hidupku penuh dengan kegelapan. Aku tidak bisa menerangi diriku sendiri. Aku butuh Engkau. Engkaulah terang dunia. Hari ini aku percaya kepadamu. Ampuni dosaku. Masuklah dalam hidupku. Tuntun aku untuk berjalan dalam terang-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, terang itu sudah masuk dalam hidupmu. Dan Tuhan yang akan menuntun kamu satu langkah demi satu langkah di dalam terangnya yang sejati. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau adalah sang terang. Engkau menyatakan dirimu, akulah terang dunia. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Dan hari ini Tuhan, kami menerima terang yang daripadamu itu. Kami menerima terang yang daripada Kristus, terang yang sejati. Bukan terang yang abal-abal, bukan terang yang palsu, bukan terang yang gampang menghilang dan mati. Tetapi terang yang sejati itu kami terima darimu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar kami dapat menjadi terang yang memancarkan terang Kristus ini di tengah dunia dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan di pertemanan kami, di sekolah kami, di keluarga kami, biar senantiasa ini memancarkan terang kasih Kristus. Tuhan, aku juga berdoa, biar ada generasi muda yang bangkit dan bersinar bagimu. Ada generasi muda yang cinta Tuhan, generasi muda yang hidup mengasihi Kristus, generasi muda yang benar-benar bisa memancarkan terang yang gak kompromi dengan segala standar yang ada di tengah dunia. Tuhan, hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati keluarga mereka, ada pemulihan di tengah keluarga, ada hubungan antara orang tua dan anak yang semakin baik. Tuhan juga yang memberkati ekonomi keluargamu, Tuhan yang mencukupkan semua yang kau perlukan. Tuhan yang mendatangkan berkat kepadamu secara berlimpah-limpah. Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan yang memberkati perkuliahanmu, nilai yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan.
penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.